Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titin Sekartika Esos dan Ibu Feni Yulinanita SPD selaku pemateri pada acara diseminasi pagi hari ini. Yang saya hormati dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta diseminasi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 5 SMA Negeri 4 Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua adalah umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 5. Acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, 4 pemaparan materi, yang kelima berbagi praktik baik, yang keenam tanya jawab, dan yang ketujuh adalah penutup. Baik, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Malik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama, semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Al-Hadiyah As-Salihah Bisyafa'i Rasulillah Al-Fatihah. Amin.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شهيدا حمدا وحمدا يرضى على ربه مجيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاول علينا في شجرة الموت ونجري من النار ونجري من النار ونجري من النار وإلى الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya adalah inti pada kegiatan pagi hari ini, yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama terkait dengan budaya positif akan disampaikan oleh Ibu Titik Sekartika Esos. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih Bu Yelmi atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya dan juga teman-teman mahasiswa PPL yang sudah berkenan untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah. Dan di sini mohon izin perkenankan saya Titin Sekartika, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 4 Bojonegoro. Dan di sini saya bersama rekan saya Bu Feni akan menyampaikan seperti apa itu yang disebut sebagai budaya positif. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, izinkan saya untuk berpantun untuk mencairkan suasana. Jadi, jalan-jalan ke Babat, tidak lupa membeli semanggi. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Mohon maaf hari ini kita berbagi. Nah, di awal ini, ketika Bapak Ibu melihat gambar yang ada, itu kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Ada yang ingin menyampaikan asumsinya? Ada tulisan jangan menyontek, lalu dilarang menyontek. Kira-kira itu artinya seperti apa ya? Ada yang bisa memberikan asumsi atau praduganya seperti apa? Oke Bapak Rama, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Ahmad dari mata pelajaran kimia. Kalau kita melihat jangan menyontek dia misalnya, ada kayak semacam prinsip baru yang saya melihat dari anak itu ya. Kalau mereka itu kayaknya kok tetap nyontek gitu loh, meskipun kita sudah bilang bahwa jangan nyontek ya, nanti kalau nyontek
kawan atau apa nanti ada hubungannya, tapi tak saja mereka kemudian kayak meremehkan hal itu gitu. Itu apakah asumsi untuk menyontek itu malah diteroboskan jadi kayak semacam apa ya, ada patah yang baru dan juga dilempar, jadi kayak peraturan dibuat untuk dilanggar gitu. Nah itu ribut, kita ada asumsi kok saya gitu loh gitu. Iya. Makasih. Ini selanjutnya Bapak Teguh sepertinya mengangkat tangan mau menyampaikan asumsinya seperti apa Bapak? Tadi dari Pak Rahman itu ada asumsi dan prinsip baru dari anak-anak bahwasanya semakin peraturan itu ditegakkan, anak-anak juga ada kesempatan untuk semakin melanggarnya. Pak Teguh monggo. Iya. Kalau pertanyaannya Bu Tika, apa yang ada dalam benak panjenengan ketika ada tulisan jangan nyontek, wakai, jangan nyontek, larangan. Kemudian kalau dipadu padankan atau disambungkan dengan kalimat yang di bawah, kamu lebih pintar dari dia. Ini kita memberikan pembelajaran bahwa anak-anak itu harus lebih pede, percaya diri, ya, bahwa kita punya potensi yang lebih baik daripada yang lain untuk hal ini. Jadi ini bentuk pembelajaran menurut saya positif, karena apapun dan berapapun nilai yang kita dapatkan harus percaya diri dulu. Kalau ingin percaya diri lebih kuat berarti anak harus belajar. Jadi banyak hal ini. Hanya jangan menyontek saja, asumsinya sudah luar biasa dan banyak pesan-pesan edukasi yang ada di dalamnya. Jadi salah satunya anak-anak kalau ingin tidak nyontek, tidak terbiasa dengan nyontek, anak-anak jangan nyontek berarti anak-anak harus belajar satu dan bersabar. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Teguh, beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Teguh dan juga Pak Rama. Betul sekali Bapak, Ibu dan juga dari semuanya. Di sini bahwasanya budaya itu dimulai dari diri kita sendiri. Di situ kita bisa melihat bahwasanya ada tulisan jangan menyontek. Lalu di sebelahnya itu ada Pak Guru yang membawa bendungan apa-apa itu, ada tulisannya dilarang mencontek. Semakin anak-anak itu dilarang, semakin keras mereka itu berupaya malah melanggar. Iya, jadi anak zaman generasi Z itu memang otak bawah sadarnya itu apa yang dia lihat. Jadi berpikirnya itu gaya berpikir yang cepat. Lalu di situ Pak Guru itu mengatakan bahwasanya, kalau mau pintar makanya belajar gitu. Jadi respon secara langsung yang disampaikan dan yang terbesit pada siswa laki-lakinya itu malah ditertawakan. Jadi itu bahasanya tertawa sambil ngejek gurunya. Tapi kalau yang si perempuan itu malah bilang bahwasanya dosen atau guru ini gitu. Terus ada ganggu aja. Jadi bahwasanya ketika kita menyampaikan suatu aturan atau kesepakatan itu jangan menggunakan bahasa yang negatif. Semakin anak kita larang, semakin keras pula mereka akan melanggarnya. Lebih baik itu menggunakan bahasa yang ada sisi positifnya. Bagaimana jika Bapak Ibu membandingkan antara gambar tadi dengan tulisan seperti ini? Terima kasih sudah menerapkan budaya jujur. Ketika di nalar Bapak Ibu mudah diterima yang mana? Mudah yang mana? Antara gambar tadi dilarang mencontek atau terima kasih sudah menerapkan budaya jujur. Enak yang mana kira-kira untuk dijalani? Enak yang kedua ini betul. Bahwasanya apa yang kita sampaikan di awal itu dengan harapan yang positif itu nanti hasilnya pun juga akan insya Allah besar kemungkinannya akan positif pula. Kalau yang di awal jangan atau dilarang itu lebih terfokus pada hukuman. Jadi anak-anak itu menghindari hukuman. Tetapi kalau ada kata-kata terima kasih berarti di situ ada harapan, ada cita-cita yang ingin kita capai bersama. Paham Bapak Ibu? Nanti kalau tidak paham, di sini kita sharing bersama ya. Sifatnya tidak yang begitu serius, boleh sambil makan, boleh sambil minum, bebas. Dan saya mohon maaf tidak menggurui, saya juga tidak merasa lebih pintar, enggak. Di sini juga bukan coaching atau mentoring, tapi pada dasarnya kita sharing. Jadi pagi ini kita judulnya adalah sharing bareng Bu Pos. Betul Bu Feni? Jadi sharing bareng budaya positif di sekolah. Seperti apa kira-kira budaya positif itu? Selanjutnya, istilah tadi
adanya budaya positif di sekolah, kita padu-padankan dengan fenomena yang ada di jalanan yang sering kita lihat. Ketika gambar A itu ada tulisan dilarang parkir sepanjang jalan, itu seperti apa kenyataan yang terjadi? Banyak sekali pelanggaran yang terjadi, banyak sekali masyarakat yang malah sengaja di sini aja biarin, gitu kan ya. Tetapi kalau yang gambar kedua, terima kasih tidak parkir di sini, nah itu berarti masyarakat lebih segan. Oh, saya lebih menghargai karena memang di sini ada harapan bersama yang positif sifatnya. Materi yang selanjutnya, kita saatnya sebagai seorang pendidik dan juga adik-adik ini sebagai generasi pendatang di dunia pendidikan, kita waktunya mengubah mindset yang ada pada diri kita, mengubah paradigma dari adanya teori stimulus respon menuju ke teori perubahan tentang teori kontrol. Di mana itu artinya bahwasannya ketika stimulus respon itu berbicara adanya suatu yang ditargetkan bersama itu adanya paksaan. Tetapi kalau yang di teori kontrol itu lebih tertuju pada pilihan-pilihan secara natural dari diri kita. Jadi kita sebagai seorang individu khususnya yang hidup di masyarakat itu sudah mengenal yang namanya nilai-nilai kebajikan. Di mana nilai kebajikan itu kita bawa, kita yakini bersama, dan semua orang itu memiliki yang namanya nilai kebajikan. Nah, di situ bisa kita lihat perbedaan antara teori stimulus respon dan juga teori kontrol. Di dalam teori stimulus respon, bahwasannya itu terdapat realita kita itu semuanya sama. Semua manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi pada kenyataannya tidak. Kita di lapangan, apalagi berbicara mengenai karakteristik murid kita, itu sangat berbeda. Siswa di kelas itu membutuhkan banyak sekali yang namanya perhatian. Ada siswa dengan spesifikasi bahwasannya dia lebih suka melihat video, dia lebih suka mendengarkan dan lain sebagainya. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, semua orang itu kalau menurut teori stimulus respon itu menganggap bahwasannya halnya itu semuanya sama. Apapun dipandang sama, dipaksa untuk sama. Karena memang pada dasarnya pada teori stimulus respon itu ada stimulus. Nanti setelah adanya aksi dan reaksi itu seperti apa? Kalau tidak sesuai dengan aksi dan reaksinya itu berarti ada reinforcement atau penguatan. Nah, penguatan itu nanti cenderungnya kepada apa? Penghargaan dan juga hukuman. Padahal itu sudah tidak berlaku dalam dunia pendidikan. Efeknya sangat buruk sekali. Lalu, kalau di dalam teori kontrol, orang itu memiliki gambarannya masing-masing tentang dunia. Jadi setiap orang itu belum tentu pandangannya sama. Misalnya, saya memandang bahwasannya budaya positif itu penting. Nah, belum tentu Bu Feni juga sama seperti apa yang saya pikirkan sekarang ini. Termasuk Bapak Ibu guru semuanya dan juga adik-adik PKL. PKL atau PPL di sini? PPL. Sorry ya kalau salah nyebut, soalnya saya dulu tidak ada PPL, adanya PKL. Karena saya ngomong di betul. Nah, sekarang ini lanjut. Kalau di dalam teori stimulus respon itu ada perilaku buruk atau perilaku yang salah itu dipandang sebagai kesalahan. Jadi adanya suatu kesalahan itu karena diri kita. Tetapi kalau di teori yang kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh, terdapat kelas yang itu penuh dengan anak-anak yang istimewa. Di dalam kelas tersebut banyak sekali anak yang kurang bisa memperhatikan pada saat jam pembelajaran. Itu berarti disinyalir ada kebutuhan tertentu dari si anak yang tidak dia dapatkan. Misalnya kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan rasa diterima, kebutuhan akan adanya apa? Penghargaan dan pengakuan tertentu. Oleh karena itu, sebagai guru dan juga sebagai pendidik di masa depan, kita tidak bisa menyamaratakan siswa kita. Harus ada pembeda. Selanjutnya, di dalam teori stimulus respon, paksaan setelah adanya suatu kesalahan itu bersifat wajib. Jadi di situ cara berpikirnya itu kalah-kalah. Kita dilatih malah sebagai loser. Tetapi sebaliknya, kalau di teori kontrol, orang itu malah berbondong-bondong untuk melakukan yang namanya kolaborasi, untuk menemukan suatu hal-hal yang baru. Jadi cara berpikirnya lebih cenderung ke win-win solution.
Jadi di situ tidak ada pemikiran kalah menang, tetapi lebih tertuju pada pemikiran menang-menang sebagai winner, sebagai pemenang bagi diri kita masing-masing. Lanjut. Nah, di sini ada konsep disiplin positif dan juga motivasi. Sebenarnya disiplin dikaitkan dengan motivasi itu yang seperti apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Disiplin lalu dikaitkan dengan adanya motivasi. Gimana? Saya lanjutkan ini. Untuk disiplin itu sendiri, bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan dan juga konteks pendidikan kita saat ini, dan juga untuk mewujudkan dan menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada yang namanya disiplin yang kuat dari dalam diri. Jadi disiplin itu merupakan suatu keyakinan. Tidak bisa kita mengatakan bahwasanya disiplin itu tepat waktu, disiplin itu sesuai aturan. Itu yang salah Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu datangnya dari dalam diri kita, adanya dorongan secara intrinsik, yang mana itu nanti akan menghasilkan sebuah budaya disiplin tanpa harus disuruh, tanpa harus ada aturan. Ketika budaya kita itu internalisasikan setiap hari di sekolah, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, anak itu secara tidak langsung mereka akan sadar bahwasanya disiplin itu merupakan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Di sini sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Sehingga apa? Karena mereka bisa berperilaku mengacu dengan pada nilai kebajikan universal. Inilah titik fokus kita. Jadi ada kaitannya yang sangat erat antara budaya positif dengan kebajikan universal. Tadi saya sudah menyatakan bahwasanya kebajikan universal itu lebih pada nilai, bukan norma. Tetapi nilai yang kita bawa sejak kita dilahirkan, kita itu sudah mengenal yang namanya nilai kebajikan. Dari kita sosialisasi pertama primer di keluarga, kita sudah dikenalkan dengan orang tua bahwasanya jujur oleh, kamu harus toleransi, saling menghargai, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai kebajikan universal. Ini merupakan puncaknya. Jadi perilaku manusia itu semua pasti memiliki yang namanya motivasi. Oleh karena itu, Diana Gosman itu menyebutkan bahwasanya 3 motivasi perilaku yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, orang itu melakukan sesuatu karena dia itu menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar menggunakan sepatu hitam, itu karena adanya aturan atau karena adanya keyakinan bahwasanya ya ini kita sebagai guru digugu dan ditiru. Lagi, ketika Bapak Ibu di jalan adanya paksaan untuk memakai helm. Nah itu Bapak Ibu memaknainya seperti apa? Bapak Ibu secara sadar menggunakan helm atau adanya paksaan karena memang itu aturan. Jangan-jangan ketika saya nanti tidak menggunakan helm, saya akan ditilang oleh polisi dan lain sebagainya. Contoh lagi, di situ ada motivasi yang kedua untuk mendapatkan nilai tertentu atau yang namanya penghargaan dari orang lain. Yang sering saya lakukan sebagai seorang pendidik itu, ketika saya berangkat pagi jam 4.45 sudah di sini, itu motivasi terbesar saya itu karena takut mendapatkan hukuman. Iya kan enggak? Ketika saya terlambat itu ibu kepala sekolah sudah wanti-wanti bahwasanya jangan sampai di SMA Negeri 4 Bojonegoro itu terlambat. Jadi tindakan saya itu bukan berdasarkan pada apa yang saya yakini selama ini, tetapi tindakan saya itu ada motifnya. Yang pertama saya menghindari ketidaknyamanan, yang kedua saya menghindari yang namanya hukuman, dan saya ini mendapatkan penghargaan. Ini loh Tika, bahwasanya Tika itu mampu dan dia itu sebagai guru panutan. Ada nilai-nilai seperti itu dan itu wajar sekali Bapak Ibu. Dan untuk merubah mindset tersebut itu sangat sulit. Dan yang ketiga itu nilai yang paling mulia, nilai yang merupakan turunan dari nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi orang bertindak itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam hatinya, sesuai dengan hati nuraninya, sesuai bahwasannya ini benar, ini saya harus melakukannya. Jadi saya memakai helm itu bukan karena takut hukuman atau mendapatkan tilangan juga, tetapi saya memakai helm demi keselamatan
merokok. Dulu suami saya, mohon maaf di sini bawa suami saya dulu itu perokok, tapi belum dalam kategori yang berat, enggak, perokok yang biasa karena efek budaya, efek habitus. Karena teman-temannya merokok akhirnya dikatakan bahwasanya laki-laki kok gak rokok berarti cemen, bukan ya? Akhirnya ikutan rokok gitu. Nah, akhirnya suatu ketika waktu saya hamil itu pernah memberikan pendampingan gini, coba suami gitu ya, kalau misalnya sampean mau berhenti merokok, nanti saya akan memberikan sepatu yang mahal untuk futsal. Karena kebetulan suami saya itu pecinta olahraga, oleh karena itu saya stimulusnya juga tentang olahraga. Itu berhasil Bapak Ibu, tetapi tidak bertahan lama. Setelah saya memberikan hadiah tersebut, ternyata kembali lagi. Iya, pengen, soalnya kalau sudah terlanjur merokok, tidak merokok itu rasanya lambungnya kecut, getar dan lain sebagainya. Apakah benar Bapak? Oh tidak. Oke, selanjutnya ini analogi yang kedua. Setelah itu suami saya itu merasa bahwasanya semakin hari badannya itu merasa obesitas. Ya tidak jauh berbeda seperti saya. Dari berat 60 menuju dari berat waktu itu 60 sekian katanya, terus jadi 84. Karena alasan kesehatan itulah yang membuat dia itu ternyata sadar, oh iya, ternyata sehat itu mahal. Ternyata ketika saya merokok itu, ketika bangun tidur itu badan terasa pegel-pegel dan lain sebagainya. Ada batuk-batuk ringan setiap hari ketika pagi hari. Nah, itulah akhirnya sampai sekarang alhamdulillah suami sudah berhenti merokok. Nah, jadi yang namanya penghargaan itu tidak bertahan lama, Yang bertahan lama itu apa? Kesadaran yang ada pada diri kita atau yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Katanya merokok kan membunuhmu. Nah di sini pertanyaan sekarang, kenapa Bapak Ibu mengenakan sepatu saat mengajar? Saya pengen yang menjawab itu Anabit. Ayo Pak. Itu kenapa Bapak Ibu mengenakan sepatu saat mengajar? Guru mata pelajaran apa? Ya, perkenalan dulu monggo Pak. Perkenalkan, nama saya Pak David, saya guru bahasa Arab. Alasan kenapa seorang guru harus menggunakan sepatu ketika mengajar itu sebagai contoh kepada para siswanya. Ketika guru tidak menggunakan sepatu, murid yang diajar pasti di kelas juga tidak akan memakai sepatu. Kalau itu versi yang benar seperti apa Bapak? Pertanyaannya ini Bapak, kenapa Bapak Ibu ketika mengajar itu mengenakan sepatu? Padahal kalau di logika kan daripada kita bersepatu seperti ini ya, enak menggunakan sendal Pak. Tapi kenapa Bapak menggunakan sepatu seperti hari ini? Ya, ini kultur. Oh kultur budaya. Ketika kita menjadi guru pangsebi, masa ilmu sing itu pantas. Mungkin pantasnya daripada sandal jepit ya harus sepatu. Tapi berapa besar? Terima kasih Bapak. Jadi jawabannya adalah budaya positif itu sendiri ya. Betul sekali Pak Teguh. Jadi budaya itu muncul karena kebiasaan kita. Jadi budaya itu sendiri merupakan cipta rasa karsa yang kita ciptakan setiap hari, akhirnya membudaya diri kita. Nah, akhirnya dari adanya kebajikan nilai-nilai universal itu akan kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Jadi ketika kita menginginkan perubahan di dalam kelas kita, alangkah lebih baik di awal sebelum pembelajaran kita mengenal yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu ketika saya kuliah itu diajarkan adanya yang namanya kontrak belajar, iya kan? Nah, tetapi itu ternyata esensinya salah Bapak Ibu. Ada kontrak belajar, ada kesepakatan belajar. Kembali lagi ke nilai awal tadi, adanya hukuman dan penghargaan itu ternyata tidak baik. Nah, kalau kesepakatan dan juga kontrak belajar itu kan merupakan suatu turunan dari aturan. Jadi kalau ada aturan berarti berhak untuk dilanggar, benar ya? Nah, itu makanya tidak boleh. Namanya harus diganti jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu
dalam kelas tersebut, di mana itu akan menjadi panoptikon kita, menjadi CCTV-nya kita. Ada saya maupun tidak ada saya, anak-anak itu sudah menghargai yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di situ merupakan akan lebih memotivasi anak dari intrinsiknya. Jadi kalau yang namanya kesepakatan itu nanti akan ada hambatan karena di situ merupakan suatu peraturan yang bisa kapan saja untuk dilanggar. Nah di sini tahapan merumuskan keyakinan kelas yang pertama yang biasanya saya terapkan itu melakukan curah pendapat. Jadi pengennya anak-anak seperti apa, saya akomodir di situ. Sekretaris maju di depan menuliskan poin-poin apa saja yang seharusnya itu menjadi suatu nilai keyakinan kelas. Jadi setelah poinnya itu semuanya terkumpul di dalam nilai-nilai yang sifatnya abstrak, jadi adanya hal negatif saya ubah menjadi positif. Misalnya dilarang makan dan minum ketika pembelajaran, dilarang menyalakan HP. Itu saya ubah menjadi hal-hal yang positif. Jadi disiplin, toleransi, lalu ada di situ tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi kalau menyusun keyakinan kelas itu lebih baik sedikit tetapi mengena di hati. Dan kata-katanya juga harus yang positif. Dari itu semuanya nanti akan digunakan sebuah produk, bisa infografis, bisa juga ditulis secara langsung di papan pengumuman sebagai keyakinan kelas sosiologi misalnya. Dan setelah itu diabstrakkan. Kalau yang tadi berupa kata-kata kan tidak boleh menyalakan HP, tidak boleh membawa makanan dan minuman, tetapi lebih dirincikan, diabstrakkan toleransi, adanya kejujuran dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini contoh keyakinan kelas yang sering saya gunakan di kelas itu diantaranya disiplin, toleransi, jujur, dinamis. Di situ ada kolaborasi bersama yang menentukan perubahan-perubahan yang baru. Dan yang terakhir itu ada budaya semangat. Jadi ketika di kelas itu tidak dibarengi dengan rasa semangat, itu semuanya sama seperti bohong, gitu ya. Pertanyaan lagi, pemberian hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian penghargaan akan meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Nah, kira-kira setuju apa Pak? Alasannya Bapak? Kalau saya nggak setuju karena kata hukuman itu kan cenderung di pikirannya anak itu adalah sesuatu yang negatif. Jadi jatuhnya itu ke Maksud saya bukan itu. Ini menarik. Ini masih abstrak. Ya. Jadi kalau bilang hukuman, ini rahasia kita sebagai pengajar. Makanya nanti gini, kalau teori ini sudah layak dipraktekkan, karena saya lihat dari jabarannya Budika ini bagus luar biasa. Tetapi ketika ini dibocorkan ke anak, guru-guru dari gerakan yang tujuannya untuk mendisiplinkan percuma secara psikologis. Ya, saya belajar psikologis 4 tahun. Jadi ketika kita bahas progres ini sebagai rahasia kita kemudian diaplikasikan sebagai gerakan pelan-pelan tapi pasti. Tapi kalau dibocorkan ke anak-anak, nanti kalau ada hubungan seperti ini, itu jangan kaget ya, dua-duai. Artinya kalimat boleh menggunakan kata hukuman di sini, tetapi ketika nanti kita aplikasikan ke anak, tetap ada hukumannya, tetapi tidak terasa mereka mendapatkan hukuman, tapi efeknya dia berubah. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Teguh. Saya jadi maksudnya Pak Teguh itu kan aplikasinya. Kalau saya lebih ke konteks kalimatnya. Ya, jadi kalimatnya tidak berupa kata hukuman. Ya, jadi saya melihatnya dari konteks kalimat. Saya paham maksudnya Pak Teguh itu lebih ke pengaplikasiannya. Jadi memang benar. Jadi jangan hukuman. Ya sama seperti yang jenengan ibaratkan tadi. Jadi jenengan mungkin ibaratkan apa namanya? Jadi idenya beliau kan ini memberi hukuman tapi tidak langsung mengatakan itu sebagai hukuman. Dan maksudnya seperti itu. Jadi katanya tidak berupa hukuman. Gitu loh maksudnya. Sip. Kalau jadinya musuh sudah artinya digawe apa kalimat itu? Imbalan efek dari apa? Secara bahasa Indonesia. ini langsung ke actionnya itu jadi
kita misalnya apa ya, nggak ngomong ke anak itu untuk ini loh hukuman kamu nggak, tapi misalnya coba kamu buat misalnya seperti itu rangkuman atau mungkin apa seperti itu, kamu membuat soal, jadi ngomongnya membuat soal, tapi itu sebenarnya sebagai Jangan disampaikan. disampaikan sebagai Apa nggak boleh kita sampaikan sebagai sanksinya anak-anak? Kan harus juga sinonim. Ya. Ini diskusi yang sebenarnya masih nanti dong. Ini gantian. Selanjutnya Bapak Ibu dan Ibu Nurul dan juga Bapak Ibu beserta adik-adik semuanya, tolong dilihat di depan dulu, di situ ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Inilah yang akan saya maksudkan. Di situ kalau hukuman dan penghargaan kan tadi tidak ada efektifnya, tetapi bisa diganti kata hukuman konsekuensi yaitu dengan cara restitusi. Nanti restitusi seperti apa itu yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Feni. Nah, hukuman di sini itu adanya sesuatu yang mendadak, yang tiba-tiba, tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan guru dan juga peserta didik. Tetapi kalau konsekuensi itu di awal itu sudah ada kesepakatan. Akan tetapi apa? Di situ sudah dibahas dan disetujui antara kedua belah pihak. Tetapi yang lebih baik laginya itu membuat restitusi, yaitu di dalamnya itu ada proses menciptakan kondisi loh. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di dalam restitusi itu kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Di dalam restitusi kita hanya fokusnya satu, menguatkan karakter anak. Jadi ketika anak tersebut setelah melakukan kesalahan, dia akan kembali ke kelompoknya dengan apa? Dengan sesuatu karakter yang lebih kuat. Itu maksud saya. Jadi saya mengenalkan turunan dari adanya budaya positif itu kembali ke restitusi. Waktu saya ini sepertinya agak mepet dan ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu akan efektif jika kita menginginkan perubahan yang cepat kepada anak didik kita. Tetapi itu hanya jangka pendeknya. Contoh kasus seperti suami saya tadi, ketika dia berhenti merokok karena iming-iming hadiah dari saya, dia bisa berhenti, bisa. Tetapi hanya sebentar. Tetapi kalau dia itu berpikirnya karena kesadaran di dirinya sendiri, dia bisa bertahan lama, bahkan sampai sekarang juga sudah tidak merokok. Nah, itu sama halnya dengan peserta didik kita. Lalu, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut itu akan memiliki ketergantungan, melakukan segala sesuatu bukan karena apa yang dia dasari dia inginkan, tetapi hanya karena ingin mendapatkan penghargaan itu. Dan yang terakhir, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita itu semakin jadi orang itu tidak ada simpatiknya. Jadi sangat kurang sekali. Bahkan sekarang itu kan banyak peserta didik dan guru yang tidak memiliki keterikatan emosional. Ya kan Bapak Ibu? Nah, di sini dibuktikan dengan adanya suatu bahwasanya penghargaan itu tidak efektif. Karena apa? Pemberian penghargaan itu akan berlangsung lama dan terus akan mengharapkan yang namanya penghargaan. Lalu penghargaan itu merusak pertemanan. Contoh sekarang, saya paling tidak setuju dengan adanya sistem ranking. Jadi pengennya saya itu dalam satu kelas itu sudah tidak ada yang namanya sistem ranking. Bayangkan, siswa yang mendapatkan peringkat pertama, ketika dia mendapatkan julukan sebagai anak yang pintar dan mendapatkan penghargaan dari sekolah, itu dia akan merasa seakan-akan terbang. Dan di lain sisi dia akan merasa terbebani. Dan siapa di sini yang paling merasa bersalah dan berdosa? Si peringkat kedua. Karena pergeseran nilai sedikit, nilainya tidak terlalu banyak, akhirnya dia merasa terbebani. Ya Allah, kok ngajak limo saya itu aku dedereng loro. Ya Allah, mau nilaiku kada sak naik, kok yang masuk dia bukan saya. Jadi adanya pandangan-pandangan yang tidak suka itu akhirnya menyebabkan hubungannya itu rusak. Lagi penghargaan itu juga menghukum. Menghukum bagi siapa? Menghukum bagi yang tidak memiliki dan tidak mendapatkan penghargaan. Terus penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu juga mengurangi yang namanya ketepatan dan juga menurunkan
menurunkan kualitas. Riset itu menunjukkan bahwasanya semakin besar penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena proyek tertentu, proyek tersebut itu kualitasnya semakin rendah. Pemenuhan kebutuhan dasar, ini materi terakhir dari saya, bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk kesenangan, kebebasan, penugasan, lalu ada cinta dan kasih sayang, perasaan ingin diterima, dan adanya kebutuhan tentang biologis kita, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, dan juga pakan. Itu merupakan kebutuhan dasar pokok kita. Nah, kenapa peserta didik kita itu seringkali mengalami yang namanya kesalahan? Pasti di situ ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Di sini ada contoh kasus. Itu dari kelasnya Bu Hilmi. Jadi Bu Hilmi itu merupakan wali kelas 11 IPS 2. Beliau itu merasa bingung dengan pulangnya si Ihsan itu tadi. Nah, Ihsan itu beberapa anak di kelasnya itu merasa resah. Dia datang ke Bu Hilmi dan mengeluhkan Ihsan itu sering memalak uang temannya untuk membeli jajan. Kira-kira di sini sebagai guru yang sudah mengenal budaya positif, kira-kira Ihsan itu bersalah apa tidak? Kira-kira ada nggak kebutuhan dari Ihsan di situ yang belum terpenuhi? Jelas ada. Kenapa anak itu mengalami suatu trouble atau permasalahan? Karena memang di dalam hidupnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ihsan itu menganggap bahwasanya butika saya di sini itu tidak ada yang suka sama saya. Saya tuh merasa di sini itu dikucilkan. Saya itu dijuluki sebagai siswa yang paling nakal, bla 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 dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berusaha merangkul Ihsan. Saya berusaha meyakinkan bahwasanya kamu keren, kamu tuh bisa. Kamu itu juga layak untuk di sini. Makanya ketika saya diajak selfie sama Ihsan, saya juga mau, enggak apa-apa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Dia itu sebenarnya menginginkan perhatian, menginginkan yang namanya apa? Perasaan diterima. Jadi kita sebagai guru itu kadang terlalu jahat Bapak Ibu. Kadang ada yang bilang anak ini lo nakal. Kita sudah secara tidak langsung itu sudah membenci tanpa kita melakukan observasi lanjutan. Kebutuhan apa yang dia perlukan dan kebutuhan apa yang dia inginkan. Nah, dari peristiwa itu saya mengajak bahwasanya di sini ayo kita semuanya bergandeng tangan, jangan sampai anak-anak yang dalam kategori istimewa itu merasa bahwasanya dia itu kecil, dia sendiri. Jangan ya, kita rangkul bersama, jangan sampai kita mematikan karakter anak-anak itu. Ayo kita rangkul, dan Bu Hilmi di sini saya melihat sebagai wali kelas yang luar biasa. Dia selalu mendengarkan keluh kesah anak-anaknya. Iya. Tepuk untuk Bu Hilmi. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada pemateri hebat kita pada pagi hari ini. Boleh dong kita beri tepuk tangan. Oke, baik. Acara berikutnya masih pemaparan materi yang akan dilanjutkan oleh Ibu Feni Yulinanita SPD. Kepada beliau disampaikan. Terima kasih Bu Hilmi. Luar biasa Bu Dika. Saya tadi malam baca materinya Bu Dika, Masya Allah, panjang sekali. Banyak sekali. Saya duduk di belakang seperti mengikuti satu modul 2 minggu. Baik. Kemudian kalau Bu Dika punya pantun seperti guru bahasa Indonesia, saya malu dong kalau saya tidak masa iya, guru bahasa Indonesia sama guru sosiologi. Saya kan malu. Sedikit Bapak Ibu, baru saja saya tulis puisi, tidak banyak. Bapak-bapak mohon jangan GRD. Bapak-bapak ini, hanya seluruh bapak ini. Ya, saya ibu. Nanti kalau untuk ibu-ibu dikira saya penyuka sesama jenis. Jeruk makan jeruk ini ya. Baik. Oh, kakak-kakak kalau itu ya. Dan adik-adik. Baik.
sedikit sebelum saya memperkenalkan diri. Pak, kata orang aku mencintaimu karena kamu tampan. Tapi bantu Pak, aku mencintaimu karena kamu. Jika bukan kamu, setampan apapun, aku tak mau. Terima kasih. Terima kasih. Saya nggak merinding ya bacanya. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik, perkenalkan nama saya Feni Yunanita. Bapak Ibu bisa panggil saya Lilin, adik-adik bisa panggil saya Mbak Lilin. Mbak Lilin, saya tidak mau dipanggil Bu Lilin ya, panggil saja Mbak Lilin. Saya baru lulus kok, Dek. Saya baru lulus loh dari awal lalu. Baik, kami adalah calon guru penggerak dari angkatan 5 SMA Negeri 4 Bojonegoro. Saya guru bahasa Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, puisi saya tadi, mengapa saya menulis puisi itu tadi sama seperti yang disampaikan Bu Ilmi. Jadi kalau mencintai itu karena sesuatu, maka ketika sesuatu itu hilang, kita sudah tidak lagi mencintai. Tapi ketika mencintai itu karena ya memang saya mencintai dari hati saya, maka seperti apapun dia saya akan tetap mencintai. Begitu budaya positif yang ingin kita sampaikan hari ini. Jadi bagaimana positif itu muncul dari dalam diri, bukan dari orang lain seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Tika. Jadi kalau misalkan dapat sepatu putar, saya jadi sungkan tadi disinggung. Kalau sepatu, mengapa kita pakai sepatu hitam kalau ngajar? Sepatu saya adalah Bu. Baik, jadi ketika mendapatkan penghargaan maka saya akan melakukan sesuatu. Maka akan, kalau anak saya kira-kira besok kalau saya itu puasanya full dulu waktu kecil, kamu dapat apa nanti kalau lebaran? Ada semacam itu nanti. Itu yang mau kita temukan, bahwa bukan karena kita mendapatkan apa-apa, bukan karena suami saya kapan saya mencintainya, tapi saya mencintainya karena ya saya cinta saja. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan Bapak Ibu dan adik-adik. Hari ini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol, kemudian yang ketiga yang kedua segitiga restitusi seperti tadi yang disampaikan Bu Tika. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan lain-lain. Apa sih posisi kontrol? Jadi Bapak Ibu, hampir setiap hari anak-anak ada yang seperti ini. Salah satu contohnya yang disebutkan tadi, Ihsan. Saya kalau hari Rabu jamnya kelas 11 IPS 2 itu Ihsan pasti datang setelah teman-temannya membaca buku literasi. Begitu. Lalu kira-kira apa yang akan kita katakan kepada mereka yang suka semacam ini? Monggo ada yang ingin berkomentar, apa yang akan panjenengan katakan? Terlambat alasannya, ya alasannya Mengapa terlambat? Kalau hampir setiap hari dia terlambat. panjat Kowe panen. Sampai akhirnya sudah tidak diabsen, kalau datang ya diceritakan, kalau tidak datang ya tidak usah diceritakan. Makanya gak usah tanya alasan, karena setiap hari anak-anak itu saja Dicari tahu alasannya dulu, lalu kalau sudah tahu alasannya kira-kira mau menjadi apa kan? Cilebok no ngarung bisa belum ngulam nuri ngarepe 10-8. Begitu mungkin. Adakah di antara kita yang semacam itu? Maksudnya adakah di antara guru-guru? Bukan kita ya, saya yakin yang di sini sudah mendapatkan radio yang disampaikan Bu Tika wes APK sudah, pasti sudah bagus semua. Sudah berapa menit tadi di briefing sama Bu Tika. Kan berarti sudah bagus. Tapi ada nggak sih teman-teman di sekitar kita yang kalau ada murid datang terlambat terus bilang gini, kue mana? Gitu. Ada nggak sih murid seperti itu? Ada. Pasti ada yang semacam itu. Lalu ada yang bertanya, bisa biru ini? ya. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, aku ngerti terlambat bisa biru ini. Aku terlambat berapa menit? Ada yang seperti itu? Pasti. Lalu ada yang begini,
Kamu lagi, ya Allah. Kamu apa enggak kasihan sama orang tuamu? Ada yang semacam itu? Ada. Nah, Bapak Ibu, ini yang akan kita bahas. Guru sebagai penghukum. Ini yang tadi. Kira-kira yang akan dikatakan guru ini, wow. Bagaimana perasaan anak-anak yang mendengarkan ini? Panik, takut. Ada yang panik, ada yang takut, ada yang biasa saja karena dia sudah mencapai paham. Ada itu, ada. Mau gurunya mau kayak apa juga dia selalu saja. Yang semacam ini guru penghukum. Mari kita raba diri kita. Saya ini guru apa sih? Kalau saya kadang-kadang gini, kadang-kadang ini. Guru membuat rasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Kalau Ihsan, orang tuamu itu sudah tinggal satu leng. Dia itu cuma satunya orang yang menghidupi dia, walaupun kamu sudah bisa menghidupi dirimu sendiri. Tapi apa kamu tidak kasihan sama ibumu? Sering sekali dapat panggilan orang tua. Ada yang semacam ini? Ada. Ada juga gini. Ya Allah, saya sudah sampai anak-anak kamu kok ramai terus dari tadi di kelas. Lapar sampean saya. Itu saya gitu. Nasi saya tadi pagi kayaknya habis ya untuk teriak-teriak di kelas ini. Kamu ramai dari tadi. Buat rasa bersalah. Apalagi kalau yang sudah dikaitkan dengan orang tua, membuat rasa bersalah. Jadi mereka itu bersalah, merasa bersalah karena sudah melakukan itu dan membuat orang lain terluka. Itu guru membuat rasa bersalah. Ketika saya melakukan kesalahan, oh ternyata kesalahan saya itu melukai orang lain, terutama orang yang saya cintai, ibu saya. Kadang juga ada, masa kamu tidak malu? Kamu kan punya pacar satu kelas sama kamu, masa kamu terlambat? Nah, itu sama dengan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, teman-teman, ada guru sebagai teman. Mungkin ada, sini duduk. Piye. Kok bisa kelas mana memang piye ceritanya? Coba saya mau dengar. Ada yang semacam itu. Sepertinya di antara kita banyak yang semacam itu. Karena kita masih muda, bersama dengan teman-teman anak-anak didik kita yang baru berusia sekitar 15, 16, 17 tahun, maka kita berusaha untuk menjadi teman mereka. Dengan berkata seperti ini, kamu terlambat pagi, ayolah, masa terlambat lagi, kan kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi, ayo kapan mau berubah? Nah, kita berusaha untuk menjadi temannya mereka. Bagus sih, bagus. Saya tidak mengatakan ini tidak bagus, ini juga bagus. Dan mungkin kita sering melakukan itu. Yang berikutnya guru sebagai pemantau. Kalau ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Tika, jadi sudah ada kesepakatan. Kalau dia misalnya tidak mengerjakan tugas, apa resikonya, apa konsekuensi yang akan dia dapatkan. Kalau dia terlambat, apa konsekuensi yang akan dia dapatkan. Guru seperti ini biasanya di awal pembelajaran sudah membuat semacam kesepakatan kelas. Baik, pertemuan kita pertama ini kita akan buat untuk kesepakatan kelas. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tidak mengikuti kesepakatan kelas ini, tidak ada konsekuensinya loh. Nah ini, ketika ada anak terlambat, langsung bertanya, kamu terlambat 20 menit, apa kira-kira yang harusnya kamu lakukan untuk menggantikan 20 menit tadi? Itu guru pemantau. Anak-anak sudah paham konsekuensi. Dan ini dijalankan sudah mulai banyak dijalankan di banyak negara. Konsekuensi yang dikenalkan, bukan lagi hukuman, bukan lagi tata tertib atau aturan, tapi konsekuensi. Kita sudah mulai, dunia ini sekarang sudah mulai bergeser. Kalau dulu kita itu kalau dulu orang itu, mohon maaf, beragama dan melakukan hal-hal sesuai dengan agamanya itu karena takut neraka. Ya kan? Coba kalau tidak ada neraka, ada tidak sih orang yang sholat?
Kira-kira kalau saya kayaknya nggak salah dengan keterangan. Nah, semacam itu sudah mulai ditinggalkan oleh negara-negara lain. Negara-negara Eropa ini dia sudah mulai memperkenalkan konsekuensi sejak kecil. Jadi sejak kecil anak-anak diajarkan untuk membuang sampah ke tempat sampah, bukan karena agar dia tidak dihukum atau dimarahi orang tuanya, atau misalkan tidak buang sampah, sampah. Tidak begitu. Tapi mereka dengan sadar konsekuensi bahwa ketika membuang sampah sembarangan banjir, ketika membuang sampah sembarangan tidak bersih, ketika membuang sampah sembarangan maka sekitarnya akan tercemar. Ini guru pemantau. Jadi sudah di awal itu sudah membuat tahu, ini anak-anak tahu. Kalau kamu melakukan A, ya konsekuensinya B. Kalau kamu tidak mau B, maka jangan lakukan A. Ini guru pemantau. Apakah tidak boleh begini? Boleh sekali. Tapi yang lebih boleh lagi dan sebaiknya dilakukan adalah yang kelima, guru sebagai manajer. Bagaimana sih caranya jadi guru sebagai manajer? Oke. Teman-teman dan Bapak Ibu, kita masih muda dan kita dulu pernah kecil. Kalau saya bilang kita dulu pernah muda, enggak ya? Kita masih muda. Kita masih muda dan kita pernah kecil. Dan ketika kita kecil, kita bukan orang-orang yang tidak pernah bersalah. Nah, guru sebagai manajer itu mampu mengidentifikasi bagaimana cara berpikir anak-anak di usia 16, 15, 17 tahun. Oke, misalnya contohnya namanya. Misalnya, aku contoh dengan temannya, ditanya, coba duduk, coba ceritakan kenapa kamu melakukan itu. Tadi saya diajak, Bu. Katanya saya itu hitam dan kekar. Pendekar itu katanya saya pendek dan kekar. Kan saya tidak terima, Bu. Oke, ya, guru sebagai manajer itu akan berkata seperti ini. Oke, ya. Kalau saya dikatakan seperti itu, saya juga pasti akan marah. Tapi apakah marah itu menyelesaikan masalah? Nah, untung saja tadi kamu segera ketahuan dia tidak sampai berdarah-darah. Coba kalau berdarah-darah, nanti kamu akan dibawa ke polisi. Jadi pendekatannya adalah mereka itu tidak merasa disudutkan, tapi mereka tahu mereka salah. Mereka dipahamkan bahwa oke, anak usia segitu itu ya, kalau saya jadi usia segitu, kalau misalnya saya 15 tahun terus dikatakan, dulu pernah 15 tahun saya dikatai begini sama teman saya, karena dulu pacar saya gonta ganti, ini saya jadi PKI ya, terus saya dikatai dalam tanda petik, ya bukan lebih besar dari itu, katanya peret. Saya dikatai seperti itu sama tetangga saya. Itu kasar sekali menurut saya. Nah kalau saya dikatakan seperti itu, kan pasti saya marah kok. Tidak mungkin saya di usia 15-16 tahun dikatai seperti itu saya akan terima atau alasak kalau ngomong apa juga saya tidak seperti itu. Tapi kalau usia sekarang mungkin saya dikatai seperti apa juga masa bodoh. Terserah nanti juga toh akan berlalu sendiri. Tapi di usia 15, 16, 17 tahun tidak mungkin itu bisa diterima. Dan anak-anak kita juga begitu. Anak-anak kita juga begitu. Mereka tidak akan terima. Kecuali anak-anak yang memang sengaja membuat masalah, itu beda lagi. Tapi kalau yang semacam ini, mereka pasti tidak akan terima. Dan itu yang kita pahami bahwa mereka itu anak-anak muda, jiwa muda, darah muda, bukan darah tista ya. Kalau itu yayain tuh. Nah ini guru sebagai manajer itu mencoba untuk memahami karakter murid. Oke, anak 15 tahun ya begitu. Kita tidak bisa hanya dengan mengatakan kamu itu harus disiplin, tidak mungkin. Kamu itu harus taat pada tata tertib, kamu harus jujur, tidak bisa. Anak umur 15, 16, 17 tahun kita bilang harus jujur, harus tertib, kamu harus menghargai temanmu, tidak bisa. Anak usia itu hanya dikatakan seperti itu. Lalu bagaimana?
15-16 tahun di usia itu orang Indonesia yang mudah tersulut amarahnya. Setelah kita pahami, lalu coba kita ubah cara berpikirnya. Itu begini, bagaimana setelah oke, jadi kamu terlambat. Kira-kira besok mau terlambat lagi nggak? Tidak, Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan biar besok tidak terlambat? Saya besok mau pasang alarm, Bu. Alarm bisa membangunkanmu? Bisa gitu, mungkin bisa, Bu. Kalau kira-kira kamu tidak bisa bangun karena alarm, siapa yang akan membantumu bangun? Ibu saya. Oke, setelah ini kamu sampaikan pada ibu bahwa kamu minta dibangunkan pagi. Kalau saya tidak bangun, Bu, tunggu dan bangunkan sampai saya bangun. Jangan ditinggal dulu. Sampaikan seperti itu pada mereka. Lalu, ya Bu, besok saya konfirmasi ke orang tua. Apakah kamu sudah menyampaikannya atau belum? Ya Bu, baik. Oke, kita tunggu besok bagaimana perubahannya. Itu guru manajer. Jadi bukan kita yang memberi solusi, mereka mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Kalau kita yang memberi solusi, kadang mereka terpaksa menerima di depan kita, tapi pulang tidak diterima. Tapi kalau mereka membuat solusi sendiri, ya itu sudah solusi mereka. Mereka bisa memikirkan, kalau saya tidak bisa ini, maka ini yang akan saya lakukan. Kalau ini tidak mempan, ini yang akan mempan. Itu mereka membuat solusi sendiri. Itu tentang 5 posisi guru. Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Kira-kira panjenengan masuk di sebagai apa? Terima kasih Bu Feni. Terima kasih Bu Feni. Jadi apa ya? Ini seperti membuka apa ya? Memang tidak mudah. Jadi guru itu ngontrol emosi itu nggak mudah memang ya. Jadi sebenarnya dari sini kan kita jadi apa ya? Introspeksi. Sebenarnya kita itu guru apa? Guru pemberi solusi, guru sebagai teman, guru sebagai manajer, dan yang lain-lain tadi. Tapi mungkin masalah besarnya ya sebenarnya itu adalah bicara kontrol emosi. Kadang kita kalau sudah lihat anak itu atau keseringan lihat anak itu, terus langsung pikiran ini sembrono ya. Jadi itu mungkin yang pertama. Tapi itu sekaligus membuat kita sebagai guru bisa belajar untuk lebih apa ya, lebih sabar, lebih ini lagi lah, lebih legowo. Jadi mau melihat dari dua sisi, tidak hanya melihat dari diri kita, tapi juga dari sisi siswa juga ya. Itu mungkin. Terus yang ingin saya tanyakan, berarti perbedaan mendasar dari guru sebagai teman sama guru sebagai manajer itu apa? Perbedaan besarnya kan kalau menurut saya itu hampir sama atau hampir mirip. Ya, itu mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Baik. Sebenarnya yang pertama dulu, bagaimana sih kontrol emosi? Terus terang saya sedang belajar akhir-akhir ini. Jadi sejak 2016 itu yang sedang saya lakukan, bagaimana mengontrol emosi pada lingkungan yang terkadang tidak stabil. Begini Bapak Ibu, otak kita itu ada yang namanya otak emosi dan otak rasional. Ketika informasi masuk ke dalam otak kita, masuk ke ya. Jadi itu mungkin yang pertama. Tapi itu sekaligus membuat kita sebagai guru bisa belajar untuk lebih apa ya, lebih sabar, lebih ini lagi lah, lebih legowo. Jadi mau melihat dari dua sisi, tidak hanya melihat dari diri kita, tapi juga dari sisi siswa juga ya. Itu mungkin. Terus yang ingin saya tanyakan, berarti perbedaan mendasar dari guru sebagai teman sama guru sebagai manajer itu apa? Perbedaan besarnya kan kalau menurut saya itu hampir sama atau hampir mirip. Ya, itu mungkin itu saja. Terima kasih.
Terima kasih Bu Nurul. Baik, sebenarnya yang pertama dulu, bagaimana sih kontrol emosi? Terus terang saya sedang belajar akhir-akhir ini. Jadi sejak 2016 itu yang sedang saya lakukan, bagaimana mengontrol emosi pada lingkungan yang terkadang tidak stabil. Begini Bapak Ibu, otak kita itu ada yang namanya otak emosi dan otak rasional. Ketika informasi masuk ke dalam otak kita, itu kemudian ada dua jalan yang mereka tempuh. Jalan pertama ke otak emosi atau amigdala, yang kedua ke otak rasional atau prefrontal cortex. Oh, saya jadi aneh nih, udah ke otak. Tapi Bapak Ibu dan adik-adik, ketika jalannya respon dari luar itu ke dalam otak kita, yang paling cepat itu jalannya bareng, cuma masuknya ke otak itu duluan ke otak emosi daripada ke otak rasional. Itu sebabnya kita ketika melihat respon buruk langsung emosi buruk terlebih dahulu, baru menyesal kemudian. Ya kalau namanya menyesal itu kan di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran bukan penyesalan, kan begitu. Nah, lalu bagaimana sih cara kontrol itu? Ini yang sedang saya pelajari dan yang sedang saya upayakan untuk berhasil. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah upayakan untuk menunda semua kegiatan kita 2-10 detik. Apapun 2-10 detik. Apapun, mau makan atau mau bicara, mau WA, mau telepon, mau ngobrol mau memarahi anak, tunda 2-10 detik. Latih itu setiap hari dalam semua hal. Mengapa demikian? Karena otak emosi itu merespon stimulus yang masuk dalam otak kita itu 50 nanodetik Bapak Ibu dan teman-teman. 50 nanodetik. Respon yang muncul kepada otak kita itu langsung direspon oleh otak emosi. Nah, ketika kita menundanya 2-10 detik, itu adalah waktu di mana di mana respon itu masih berjalan proses ke otak rasional. Nah, 2-10 detik itulah waktunya otak rasional yang bekerja. Itu yang bisa itu yang saya lakukan ya Bu Nurul. Jadi itu yang kemudian bisa membuat kita mempekerjakan otak rasional lebih baik daripada otak emosi. Begitu caranya. Mengapa saya ulangi demikian? Karena 2-10 detik itu adalah waktu yang pas untuk otak rasional bekerja agar tidak di-drive oleh otak emosi. Kalau sudah 2-10 detik otak rasional sudah jalan. Karena otak emosi itu hanya butuh waktu 50 nanodetik. 50 nanodetik itu bukan 1 detik. Berarti berapa detik ya 50 nanodetik itu? Sepersekian detik. Nano itu sama masih bawahnya milidetik. Berarti 0,005 detik begitu lah. Nah, kalau kita menunda 2-10 detik, kalau kita menunda 2-10 detik, itu otak rasional sudah berjalan. Ini yang disampaikan dalam buku. Jadi ada buku Emotional Intelligence, karyanya siapa saya lupa ya. Saya punya bukunya itu, kalau yang lama warnanya biru terus tulisannya kuning yang depan. Kalau yang baru itu bukunya warnanya kuning, Emotional Intelligence. Di situ dikatakan bagaimana sih cara kerja otak emosi dan bagaimana agar otak emosi itu tidak tidak mendrive otak rasional. Cara kerjanya adalah dengan menunda semua hal 2-10 detik. Begitu, Bu Nurul, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih bedanya guru teman dengan guru sebagai manajer? Bisakah guru teman itu sekaligus sebagai manajer? Bisa. Kalau guru teman itu biasanya dia itu ngobrolnya tidak, dia itu ngasih tahu, dia memberi solusi, tapi dengan cara baik-baik. Kalau guru penghukum, hukum rasa bersalah itu tidak ngasih solusi, dia itu hanya membuat nek kamu salah itu kamu merugikan orang lain. Tapi kalau guru teman itu dia ngasih solusi, ngasih tahu tapi sebagai teman, ojo ngono to le.
besok mana ojo ngono, ini loh Le, coba ini, coba besok kuwi alarmnya dinyalakan. Ibu dikasih tahu punya alarm aku bukan Bu. Kalau alarmku bunyi itu bangunkan. Kita sebagai pemberi solusi itu kalau berteman. Tapi solusi yang kita sampaikan dengan nada teman, dengan nada yang tidak menggebu-gebu seperti guru penghukum. Besok lagi itu kalau malam itu disetel alarmnya keras, itu berarti guru penghukum. Tapi coba deh, besok alarmnya itu disetel yang keras, berarti guru sebagai teman. Musuh iya sih, kamu itu mau merepotkan saya terus. Saya itu wali kelasmu setiap hari itu bapak ibu guru itu mesti laporan loh. Ihsan Bu terlambat lagi di kelas saya. Bu Ihsan gak kerjakan tugas. Bu Ihsan gak bawa buku paket. Masa kamu mau setiap hari itu saya itu disalah-salahkan terus sama guru? Masa saya lo capek Le, kamu gak kasihan sama saya. Berarti itu guru sebagai membuat rasa bersalah. Tapi kalau konsekuensi tidak pakai seperti itu. Jadi kalau kamu tidak taat aturan, ya konsekuensinya berarti kamu harus melakukan sesuai dengan hukuman yang sudah kita sepakati. Itu guru sebagai konselor. Tapi kalau guru sebagai manajer, itu kita tidak memberi solusi, tapi cara ngomongnya kayak seperti teman. Kita tidak memberi solusi. Anak-anak yang mencari solusi, mereka menyepakati solusi itu, mereka sendiri yang mencari. Kalau solusi itu gagal, saya mau mencari solusi yang lain Bu. Ini loh solusi saya kalau tidak berhasil. Kuncinya satu. Kalau guru sebagai manajer itu anak-anak mencari solusinya sendiri. Kalau guru sebagai teman, kita kasih tahu, tapi dengan ngasih solusi dengan nada yang seperti teman, nada yang lebih rendah. Begitu Bu Nurus. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang bertanya? Mas Teguh mungkin ada yang ingin ditanyakan? Konsumsinya habis. Baik, kita masuk tim Z, Pak Rahman. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini juga tentang bagaimana cara kita menyikapi berapa kali ini anak melakukan seperti itu gitu kan juga. Kita sudah melakukan dengan cara pertemanan yang baik gitu kan, ternyata masih belum terjadi perubahan yang signifikan atau memang kayak bahasanya di entah gitu kan. Mungkin apa ada baiknya kita switching ke guru yang galak, kemudian kita bertukar peran, kita jadi memiliki dua pribadian dalam satu guru. Iya, karena kalau off-nya, jadi saya itu kalau memang mengajar itu kan memang ada yang ini baru pertama ini anak melakukan gitu ya. Saya berikan pandangan yang baik dan lain sebagainya. Ketika ada satu anak yang kemudian ini melakukan hal ini terus berkelanjutan, berkesinambungan dan mungkin bisa dapat piring gitu kan. Jadi kita switch menjadi guru yang galak dan lain sebagainya. Apakah itu dalam pembelajaran itu diperbolehkan ataukah kita hanya memberikan suatu asesmen yang kita yang kalah terus sebagai seorang guru? Jadi si anak ini mungkin belum terdidik secara pertemanan dengan guru teman atau guru yang manajerial. Kalau dia mungkin tertata dengan guru yang lebih galak misal, apakah ini juga mungkin juga sebagai suatu pemecahan masalah? Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau biasa ini yang saya tunggu. Jadi kalau kita itu sudah menjadi guru pemantau, kok si anak terus menerus begitu? Kan apa kita itu butuh tombol on off? Jadi kita guru penghukum saja. Kita berubah fungsi jadi guru penghukum, kan kita itu nenek moyangnya bunglon ya, yang bisa kapan saja beradaptasi dan dengan situasi apapun. Begini, itulah yang sedang kita lakukan hari ini. Jadi budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Dan kita juga harus terima konsekuensi sih, kita hidup di Indonesia ya, dengan masyarakat yang
tidak positif amat untuk bisa mendukung budaya positif itu. Nah, ini yang sedang kita upayakan, guru penggerak upayakan ya Bu Tika. Ini yang sedang guru penggerak upayakan, dan hari ini mengapa harus ada diseminasi budaya positif? Karena budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Akan terjadi yang seperti Pak Rama tadi. Saya itu sudah berusaha menjadi guru teman, tapi anak-anak berkali-kali begitu. Saya sudah pernah menjadi guru manajer, tapi anak-anak berkali-kali begitu, dan anak-anak itu saja. Kadang kalau anak yang satu kali dua kali itu ya tidak akan berubah, tidak akan besoknya mengulang lagi. Satu kali saja dikasih jadi guru teman saja sudah bisa berubah dia. Tapi kalau anak-anak yang memang sudah bakat, nah kalau dalam tanda petik bakat istimewa, bukan bakat istimewa, itu Lambok kita jadi manajer berhari-hari, kita ngomong sampai berbusa-busa juga anak tidak akan berubah. Nah ini yang akan sedang kita upayakan. Jadi budaya positif itu juga harus didukung oleh lingkungan yang positif, teman-teman yang juga mengupayakan positif, keluarga yang juga mengupayakan positif, lingkungan yang juga mengupayakan positif. Ya itu konsekuensi kita sih. Kadang kita itu teriak-teriak begitu di Facebook, di Instagram, teriak-teriak bukan memaki ya, marah karena suatu keadaan di Indonesia yang membuat kita, kok Indonesia gini amat ya. Tapi kita tidak pernah sadar, ya Indonesia memang gini amat. Nah, ketika kita gini, mengatakan kok Indonesia gini amat di Facebook, itu sebenarnya kita salah satu yang gini amat itu tadi juga. Kita tidak sadar kalau kita itu melakukan hal yang sama. Kita tidak sadar kita melakukan hal yang sama. Hanya saja medianya berbeda. Kalau yang lain teriaknya itu secara nyata, yang ini teriaknya secara main. Sama sebenarnya sih. Coba kalau kita tidak marah-marah di Facebook, tidak marah-marah di Instagram, tidak marah-marah di kolom komentar. Kalau semuanya saja sadar bahwa marah-marah di kolom komentar itu ya sama saja kayak marah-marah di luar kolom komentar. Sama, beda media saja. Kalau nanti dunia ini sudah pakai Neuralink, sudah tidak ada lagi percakapan normal, yang ada percakapan link semuanya maya. Berarti kan orang-orang bobrok itu berubah di dunia maya, di cloud semua. Jadi Pak Rama, apa upaya kita sih sebenarnya agar anak-anak itu bisa berubah? Upaya kita ya yang sedang kita upayakan hari ini. Mari bersama-sama berubah. Mari bersama-sama berubah. Dari kita dulu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 guru. 21 guru dan calon guru berubah. Nanti akan diikuti oleh 70 guru yang ada di SMA 4. Amin. Jadi gak bisa dong Bu kalau begitu. Bukan gak bisa, masih agak sulit. Tapi kalau kita mulai dari upaya kita dulu dan mengajak, ini upaya kita ya Bu Tika, untuk mengajak Bapak Ibu untuk berbudaya positif. Kalau kita semua mengiyakan budaya positif, kemudian menularkan pada 1-2 orang budaya positif, 1 orang menularkan pada 1 orang saja, berarti 1 minggu lagi sudah ada 40 orang yang berbudaya positif. Berikutnya 1 orang yang sudah berbudaya positif yang baru itu lagi menularkan pada 1 orang lagi, berikutnya ada 80 orang positif. Itu yang sedang kita upayakan. Wow, janji surga ya. Ya, oke. Dan lebih baik gagal daripada tidak melakukannya. Lebih baik gagal. Lilin kok ngomongnya mabuk sombong apa? Menurut Mas Teguh. Ya, begitu. Nanti kalau saya lupa, saya yang minta tolong diingatkan aja Bu Tika. Kalau saya dan Bu Tika tiba-tiba lupa, siap kan ucapnya begitu keluar kelas seperti itu. Ayo Bu Lilin, ingat 2-10 detik untuk mengontrol emosi. Mosok gak malu dengan diseminasi kemarin? Monggo, saya diingatkan gak apa-apa. Saya gak akan marah. Paling saya, iya. Walaupun besoknya berlalu ya. Baik, kita ke berikutnya. Nanti pertanyaan berikutnya aja. Segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi adalah proses penciptaan
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang baru dan lebih kuat. Jadi yang akan kita ubah bukan hanya perilakunya, tapi karakternya. Yang akan kita ubah mindsetnya. Kalau kita ngasih hadiah, yang kita ubah perilakunya. Kalau kita ngasih hukuman, yang kita ubah perilakunya. Tapi kalau kita biarkan mereka mencari solusi, yang kita ubah cara berpikir mereka. Itu yang sedang kita lakukan. Apa sih bedanya restitusi dengan disiplin yang lain? Kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Manusia itu kan hebat bernarasi. Dia itu tidak hanya belajar dari dirinya sendiri, tapi kesalahan orang lain juga bisa digunakan untuk belajar dirinya. Itu hebatnya manusia. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kalau guru menghukum, itu kita dibenci sama anak-anak atau ditakuti sama anak-anak. Tapi kalau guru restitusi yang sudah melakukan restitusi, itu kita disegani begitu ya, disegani, sungkan. Dengan temannya juga begitu. Walaupun bukan kita membuat mereka merasa tidak bersalah pada temannya ketika melakukan kesalahan, bukan. Tetapi ketika mereka dianggap bisa memperbaiki diri, mereka, oh iya, aku salah. Tapi kesalahannya mereka sadari sendiri, bukan kita yang membuat. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Seperti tadi, piye kira-kira bagaimana? Besok biar tidak terlambat lagi, kira-kira apa sih yang kamu lakukan? Bukan paksaan. Ben besok gak terlambat, pasang alarm yang keras, sini, HP itu, tak pasangnya alarm. Volumenya tak perjelas, tak perkeras, biar kamu dengar itu telingamu. Tidak seperti itu paksaan. Tapi kalau bagaimana, biar besok gak terlambat, apa kira-kira yang mau kamu lakukan? Berarti kita menawarkan pada mereka solusi, kita menawarkan pada mereka membuat solusi sendiri. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Apa sih potensi yang mereka miliki agar tidak melakukan kesalahan lagi? Itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini tadi, bukan tindakan untuk berubah, tetapi pemikiran untuk berubah. Restitusi itu menguatkan. Kalau kata dosen saya, kalau kamu punya satu kotak ini, salah, jangan satu kotak lah, tidak menarik. Kalau kamu punya pacar di gang 5, ini kalau desa, sebenarnya pacar kamu itu berapa? Ya satu, yang di gang 5 itu. Apa iya? Pacar kamu itu yang mana? Yang di gang 5 itu enggak. Kalau kamu punya pacar di gang 5, berarti pacarmu ada 2, yang di gang 5 dan yang ada di otakmu. Itu karakter. Jadi bukan pada bendanya, tapi cara berpikir kita pada benda itu. Itu kalau Mas Teguh mungkin pernah belajar Zen. Mas Teguh pernah dengar Zen? Filsafat? Pernah? Zen. Jadi filsafat Zen itu mengatakan bahwa sebenarnya benda yang kita miliki itu bukan benda yang ada di mata kita, tapi benda yang ada di otak kita. Jadi benda yang kita miliki bukan kemudian Tuhan yang kita miliki itu bukan Tuhan yang di sana, tapi Tuhan yang ada di otak kita. Itu kalau filsafat Zen. Selama Tuhan tidak di otak kita, maka kita tidak bertuhan. Selama kita tidak berpikir tentang Tuhan, maka kita belum bertuhan. Itu kata Zen. Buddha itu bukan di kitab, tapi Buddha itu ada di otak kita. Itu kata Zen. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Mereka mencari solusi sendiri. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Lalu bagaimana sih restitusi dan seketika restitusi itu dikerjakan? Ya sini terlalu banyak, ini saja langsung.
Yang pertama, bagaimana sih untuk melakukan restitusi? Ada 3 hal yang pertama yang kita lakukan. Menstabilkan identitas. Ketika anak datang dengan masalahnya, oke, tadi yang pertama, anak usia 15 tahun, ya kalau saya menjadi kamu pasti saya marah. Pasti. Masih beruntung kamu tadi, kamu tidak sampai berdarah. Masih, atau kalau perempuan, masih beruntung kamu tadi cuma ngata-ngatain temanmu. Coba kalau kamu sudah jambak-jambakan, kan repot nanti. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi mereka itu, oh ya saya lakukan ternyata tidak parah-parah amat kok. Tidak parah-parah amat. Tidak parah-parah amat. Kemudian, oke, kamu boleh berlaku demikian. Coba. Kita selesaikan ini. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Sekarang saya tanya, oke lah, kalau saya menjadi kamu mesti ke saya marah. Tapi kenapa sih kamu marah? Alasannya apa? Saya yakin kamu punya alasan untuk melakukan itu. Kamu boleh melakukan sikap itu, tapi mari coba kalau tidak melakukan itu, apa ya yang bisa kita lakukan? Itu jadi solusi enggak sih? Kalau kamu sudah main kasar sama temanmu, apakah itu jadi solusi? Itu yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai? Begini. Ini terkait dengan kebajikan universal. Menurutmu dunia ini akan baik-baik saja dengan cara bagaimana? Ya tidak bertengkar, Bu. Oke. Tidak bertengkar. Lalu apa? Bagaimana caranya agar kita tidak bertengkar, agar kamu tidak bertengkar dengan temanmu, agar kamu bisa kontrol musuh itu bagaimana caranya? Yang kedua, bagaimana kelas yang kalau itu kelas, bagaimana sih bersosialisasi dengan teman yang ideal menurutmu itu bagaimana? Ya itu Bu, dengan kalau saya tidak dikata-katai dengan kasar berarti ya saya tidak akan mukul. Oke. Sekarang kamu mau jadi orang seperti apa? Saya mau jadi yang tidak suka marah Bu. Lalu nah ini, kalau kamu mau tidak marah, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? Itu segitiga restitusi. Saya ulangi. Jadi yang pertama, jangan biarkan mereka merasa satu-satunya orang yang bersalah. Pahami bahwa usia segitu, ya pada waktu usia itu mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Oke, boleh. Tapi coba mari kita pikirkan lagi, benar gak sih yang sudah kita lakukan? Itu menstabilkan identitas. Mari kasih tindakan yang benar. Mari kasih tindakan yang salah. Kalau kamu tidak mau melakukan itu, kira-kira apa sih sikap baru yang mau kita tunjukkan? Saya mau tidak lagi jadi pemarah Bu. Kalau kamu mau tidak jadi pemarah, apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Ini menanyakan keyakinan. Ini kaitannya dengan guru sebagai manajer. Guru semacam ini, guru manajer pasti dia membiarkan anak-anak, menggali anak-anak untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Tapi mereka tahu mereka salah. Mereka harus tahu mereka salah. Sekaligus mereka menyadari mereka salah dan berpotensi untuk bisa lebih baik. Ini yang pernah saya lakukan di kelas begitu. Kalau di sini pernah, tapi yang paling saya ingat ketika saya di Tambak Rejo. Jadi ada satu kelas, bukan satu anak, satu kelas itu hampir semuanya dapat semacam tinta merah dari semua guru. Satu kelas itu isinya itu pemabuk, isinya itu tukang bolos, isinya itu tukang pacaran, isinya itu tukang tidur di kelas. Jadi mereka itu kalau masuk kelas itu bawa alkohol. Di Tambak Rejo itu anak-anak itu masuk kelas bawa alkohol. Masuk kelas bawa alkohol. Kebetulan saya dekat dengan anak-anak semacam
Awalnya saya sebagai teman ingin membuat mereka nyaman dengan saya kasih tahu, biar kalau saya kasih tahu, biar kalau saya kasih tahu mereka melakukan, tapi gagal. Kenapa? Karena kalau guru sebagai teman itu mereka hanya mau manutnya sama saya. Di jam pelajaran lain mereka tetap bolos, di jam pelajaran lain mereka tetap ngeblok, di jam pelajaran lain mereka tetap terlambat. Itu yang terjadi ketika saya jadi guru sebagai teman. Kemudian saya ubah. Ini. Kemarin saya dengar kamu ngobrol lagi. Kemudian saya ubah. Apa yang terjadi? Ternyata ada satu anak di antara kelas itu yang dia itu semacam komandan gitu. Komandan kalau dia ngeblok, terus teman-temannya ikut ngeblok semua, mau ada masalah tidak ada masalah ikut ngeblok. Itu saya ngobrol di warung kopi depan sekolah, di luar pagar. Bu Lilin kok di sini ya? Iya, ini jamnya siapa? Saya tanya. Terus tanya, oh iya, ini jamnya itu bu geografi. Wahai bu gurunya bilang, saya kemarin itu dibilang katanya saya itu kayak sampah. Itu yang dikatakan guru geografi, dan ini real. Saya tidak mau masuk kelasnya. Loh, oke. Lalu kira-kira kenapa sih kamu tidak mau masuk kelasnya? Saya tidak suka bu. Saya ini kan tetap manusia. Iya. Kalau saya jadi kamu dibilang sampah ya marah. Tapi apakah dengan marah kamu akan semakin baik di mata beliau? Ini yang saya lakukan. Bagaimana kira-kira dengan nilai geografimu kalau kamu seperti ini? Menang dia, diam. Lalu apa kira-kira yang mau kamu lakukan besok? Ya bu, saya masuk, tapi saya tetap belum terima bu. Oke. Kalau kamu tetap belum terima, kira-kira biar kamu bisa terima itu kamu maunya gimana? Katanya gitu. Jadi saya tidak mau dibilang sampah bu. Coba disampaikan. Kira-kira apa yang akan kamu katakan pada guru biar kamu tidak dikatain sampah? Lalu ternyata besoknya si anak tidak di jam beliau, tapi ketika bertemu beliau di depan kelas, si anak itu ngomong langsung sama guru geografinya. Guru geografinya laporan ke saya. Baru ngomongnya apa bu? Maaf madep aku percaya. Terus ngomong dia, ya katanya dia marah sama dia, minta maaf awalnya. Lalu dia sampaikan kalau dia tidak suka dibilang sampah. Dia itu anak yang hidup orang kaya, tapi hidup dengan neneknya. Ibunya meninggal karena kanker dan baru saja ditinggalkan buleknya yang karena kanker. Pamannya itu pemabuk, ibunya sudah cerai. Bapaknya, dia dihidupi bapaknya dan neneknya, tapi bapaknya yang sambung itu beda rumah. Jadi complicated si anak itu memang luar biasa. Luar biasa si anak. Sampai sekarang dia jadi semestinya belajar lagi di pelayaran. Bilang ke saya, bu saya disuruh kuliah. Nah, baru kira-kira apa dia mesti WA? Bu saya kan sama Bu Lilin, saya sekarang kuliah loh bu. Saya di pelayaran. Sekarang dia sudah di pelayaran. Bu saya sekarang kerja uang banyak, tapi pacar saya hilang. Dia cerita terakhir begitu. Itu yang saya lakukan pada anak-anak. Jadi mereka itu mencari solusi mereka sendiri. Karena saya gagal menjadi teman mereka. Itu yang ditanyakan kepala sekolahnya, jamnya Bu Lilin bocah ini tidak pernah kosong. Kenapa di jam guru lain kok keblongan? Oke, saya yang salah memperlakukan mereka berarti. Begitu Bapak Ibu, sedikit berbagi saja. Mungkin adik-adik yang sekarang PLB atau PPL itu akan menemui anak-anak seperti murid saya di Tambarrejo. Pasti. Tidak semudah itu kemudian akan bertemu anak-anak SMA yang sedikit lebih baik daripada mereka. Di Tambarrejo itu, saya melihat anak-anak luar biasa di sana dan istimewa. Terima kasih. Itu dari kami. Masih ada tanya jawab? Sudah? Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat. Sekali lagi kami bukan menggurui Bapak Ibu dan teman-teman. Kami hanya berbagi saja. Semoga budaya positif itu bisa kita laksanakan bersama dan
saya lupa untuk melakukan budaya positif. Begitu, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Lilin atas materinya. Kita semua merasa segar gitu ya otak dan hatinya. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah serangkaian acara diseminasi hari ini telah berjalan dengan lancar. Izinkan saya memberikan sedikit rangkuman terkait dengan apa yang telah beliau berdua ini sampaikan. Di antaranya begini. Ternyata kita harus menjadi guru yang senantiasa terus belajar, menggunakan kata-kata yang lebih positif dalam bentuk himbauan kepada siswa kita. Saya ingat sekali ketika anak saya berusia 6 tahun, saya berikan gini, jangan lari, yang ada dia lari semakin banter gitu nih. Makanya itu ya, semakin dipenduli, semakin banter Pak larinya. Iya, jadi kita harus senantiasa belajar terus, menggali kata-kata yang positif, diganti kata-kata yang positif. Terima kasih Le, terima kasih Do, sudah tidak terlambat lagi hari ini gitu ya. Kemudian begini, terkait dengan emosi yang disampaikan oleh Bu Lilin, mungkin 2-10 detik lagi kita gunakan untuk tarik nafas panjang, boleh nggak Bu? Boleh banget. Boleh ya. Ketika ada sesuatu yang membuat kita mau marah ya, 2-10 detik kita coba untuk tarik nafas panjang. Setelah itu insya Allah lega hati dan pikiran gitu ya. Mungkin awalnya nggak mudah ngadepi anak aja sendiri gitu ya. Setelah itu saya lari ke kulkas aja deh, nyari coklat atau nyari es krim gitu ya, biar adem ya. Oke, baik. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita senantiasa selalu membudayakan hal-hal yang positif dalam diri kita sendiri. Karena kalau sesuatu sudah berbudaya itu, kita akan melaksanakannya dengan ikhlas, tidak lagi ada paksaan. Baik, izinkan saya menutup kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebagai pembawa acara dan moderator pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.